Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita perjalanan antar galaksi part 11. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silakan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di part sebelumnya Kinwan mengatakan kepada Luka bahwa sepertinya semua yang terjadi kepada Luka termasuk pertemuan mereka adalah karena Luka telah dikendalikan oleh kekaisaran tanpa Luka sadari. Luka yang mendengarnya merasa tidak terima dan kebingungan bertanya-tanya apakah perkataan Kinwan memang benar. Namun di satu sisi Hemilas juga telah memberitahunya untuk tidak mempercayai apapun yang dikatakan oleh Kinwan. Saat ini Luka sedang berada di ruang latihan simulasi. Ia terus memikirkan apa yang dikatakan Kinwan kepadanya, dan yang lebih parahnya ia tidak bisa melaporkan soal apa yang terjadi pada hari itu kepada Hemilas yang membuatnya benar-benar sangat pusing. Luka mengatakan jika ia melakukannya maka pihak kekaisaran mungkin akan membuatnya menjalani ujian psikologis karena ada kemungkinan bahwa ia terpengaruh ideologi yang berbahaya, dan karena saat ini ia sedang sangat kebingungan skor psikologinya pasti akan lebih rendah dari sebelumnya. Luka mengungkapkan bahwa kekaisaran tidak akan memaafkan mereka yang memiliki ideologi yang berbahaya, dan pada skenario terburuknya mereka bisa saja menyingkirkannya sebagai Imperial Guard lalu mengirimnya ke kamp kerja paksa. Luka benar-benar merasa cemas dan bergumam mengatakan bahwa Kinwan pasti telah tahu kalau ia akan menjadi ragu seperti ini. Jika ia ingin melapor ke Hemilas maka ia harus bersiap menjalani ujian psikologis. Tak lama salah satu pintu pelatihan simulasi terbuka di mana terlihat Ilai keluar dari dalam sana dengan raut wajah kesakitan. Luka dengan cepat melemparkan botol minuman yang langsung ditangkap dengan sigap oleh Ilai. Luka sedikit meledeknya dengan mengatakan kalau ia tak menyangka ternyata Ilai juga bekerja keras. Ilai hanya menjawabnya kalau ia tidak boleh kalah dari Luka. Dengan sedikit bercanda Ilai mengatakan kalau ia benar-benar merasa tersanjung karena Luka jauh-jauh datang ke sini untuk menyemangatinya. Luka langsung menyuruh Ilai untuk diam dan memberitahu Ilai kalau ia punya sebuah permintaan. Pertama Luka menanyakan bukankah Ilai pernah bilang padanya bahwa keluarga kaya di atas sana melakukan manipulasi tes bakat. Ilai menjawabnya kalau itu adalah rahasia yang banyak orang tahu meskipun mereka yang tidak memenuhi syarat tidak lulus latihan. Luka dengan serius kembali menanyakan bagaimana cara Ilai melewati bagian psikologis tes bakat. Luka meminta Ilai untuk membagikan rahasianya jika Ilai memilikinya. Ilai juga mulai serius dan mengatakan bukankah Luka tahu kalau ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya untuk ditanyakan. Luka sama sekali tak peduli dan hanya memberitahu Ilai kalau ia sudah memeriksa tempat ini dan tidak ada siapapun di sini selain mereka berdua. Luka meyakinkan Ilai bahwa ia melakukan semua ini demi kekaisaran. Ilai memberitahu Luka sambil tertunduk kalau ia tak akan bertanya mengapa Luka membutuhkan hal ini. Ilai mengungkapkan bahwa ia ada satu cara yang biasa ia lakukan. Ilai menjelaskan kalau Luka harus membuat ego dirinya yang lebih sederhana untuk berinteraksi dengan dunia luar dan taruh ego Luka yang sesungguhnya sebagai pengamat, di mana Luka yang mendengarnya benar-benar merasa kebingungan dan bertanya-tanya apa yang dikatakan orang sialan ini. Ilai melanjutkannya bahwa pada dasarnya Luka harus menyegel bagian ego Luka yang ingin disembunyikan, dan begitulah caranya ia lolos ujian psikologis. Setelah menjelaskannya panjang lebar, Luka dengan wajah konyolnya malah menanyakan apa yang baru saja Ilai katakan. Ilai dengan penuh semangat kembali menjelaskannya dengan lebih sederhana. Ilai mengatakan kalau mereka bisa menggunakan orang yang kehilangan ingatan sebagai contoh. Orang yang kehilangan ingatan pasti kepribadian mereka berubah akibat trauma, dan untuk kasus mereka Luka hanya perlu melakukan hal tersebut secara sadar. Mendengarnya Luka mengumpat menanyakan apakah mungkin hal itu memang bisa dilakukan. Ilai hanya menjawabnya bahwa otak mereka terus berada di kondisi bingung yang konstan. Jika Luka terus bertingkah sebagai soldier yang setia, sebuah ego menjadi soldier yang setia akan sungguh berkembang di permukaan pikiran Luka. Ilai memberitahu Luka bahwa 2 bulan sebelum tes bakatnya dimulai, ia bangun dan memberikan ucapan terima kasih dalam doanya kepada Kaisar setiap hari, dan itu semua ia lakukan karena mengikuti apa yang ayahnya lakukan. Ilai juga memberitahukan bahwa jika Luka menggunakan cara ini, maka ini bisa mengguncang ego Luka yang sesungguhnya jika Luka melakukannya terlalu lama. Yang lebih parahnya Luka bisa berakhir melupakan siapa jati diri Luka yang sebenarnya, di mana Luka yang mendengar semua penjelasan itu menanyakan dengan tatapan serius dari manakah Ilai mempelajari hal seperti ini. Ilai tak menjawabnya dan hanya meminta Luka untuk berhati-hati dengan apa yang akan dilakukannya.
Luka tertunduk dan merenung dengan perasaan cemas. Ia bergumam mengatakan jika cara yang dikatakan Ilai memang benar seperti ini maka ia tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain, ia hanya perlu bertingkah seperti dirinya yang dulu yang mendapat skor tinggi di ujian psikologis. Tapi meski begitu hal ini tetap membuat Luka merasa cemas karena ia merasa pikirannya menjadi sangat kacau setelah bertemu dengan Ilai dan Qinhuan. Terakhir Ilai memperingati Luka bahwa bermain-main dengan ujian psikologis itu sangat berbahaya. Luka yang mendengarnya merasa gugup namun ia mencoba bersikap santai mengatakan kepada Ilai kalau ia tak menyangka Ilai menjadi sangat perhatian seperti ini. Di waktu yang bersamaan Qinhuan menghubungi Luka di mana ini membuat Luka merasa kesal dan mengumpat karena timingnya sangat buruk. Luka kemudian kembali ke sektor bawah bersama Qinhuan yang entah apa yang akan mereka lakukan kali ini. Sambil menatap ke atas gedung Qinhuan memberitahu Luka kalau Luka akan latihan hari ini di tempat ini dan latihannya cukup sederhana. Luka melirik menatap Qinhuan merasa tak nyaman karena Qinhuan memperlakukannya sama seperti biasanya bahkan setelah kejadian hari itu seolah-olah kejadian di panti asuhan tidak pernah terjadi. Luka bergumam mengungkapkan bahwa ini benar-benar membuatnya merasa semakin buruk. Mereka kemudian berdiri di depan pintu gedung, di mana Qinhuan memberitahu Luka bahwa Luka hanya punya waktu 20 detik untuk mengalahkan semua anggota geng di dalam sana. Tanpa ragu sedikit pun Luka langsung menjalankan aksinya dan menghancurkan pengaman pintu itu. Di dalam terlihat ada beberapa orang yang sedang bersantai dengan urusan mereka masing-masing. Luka muncul dengan santainya menghampiri mereka dengan kedua tangan di sakunya. Si botak langsung berdiri dan mengumpat menanyakan apa yang bocah sialan seperti ini lakukan di tempat ini. Luka menatapnya dan bergumam mengatakan bahwa satu calon mayat langsung datang dengan sebuah pistol. Luka lalu melirik ke belakang dan mendapati bahwa di dalam ruangan saat ini ada 3 preman bersenjata dan 1 orang yang tampaknya ketua mereka. Luka juga melirik ke kamar mandi dan merasakan kalau ada orang di dalam sana. Sontak si botak langsung menodongkan senjatanya kepada Luka sambil mengatakan kalau ia tidak berencana membolongi kepala anak-anak sepagi ini. Belum juga si botak menyelesaikan perkataannya, hantaman keras langsung mendarat di perutnya yang membuatnya terlempar dengan suara dentuman yang keras. Si botak terbang tinggi di atas mereka yang membuat mereka benar-benar tercengang dengan mulut yang terbuka lebar. Luka menatap mereka dan memberitahu mereka bahwa belakangan ini banyak hal yang memenuhi isi kepalanya jadi ia ingin sedikit melampiaskannya. Atas hantaman keras barusan membuat si botak menempel di dinding langit dengan kondisi tak sadarkan diri. 3 sejoli langsung bangkit dan mengarahkan senjata mereka kepada Luka sambil berteriak menyebut Luka dasar bocah bajingan. Dengan cepat Luka langsung mengambil senjata si botak yang terjatuh dari atas dan melepaskan tembakan. Luka mengincar senjata mereka dan menghancurkan semuanya dengan tembakan cepat dan presisi. Dari samping bos mereka langsung melepaskan tembakan sambil berteriak menyuruh Luka untuk mati. Namun Luka dengan mudahnya menghindari peluru yang datang padanya, ia bahkan menghinanya dengan mengatakan kalau bidikan preman seperti mereka sangat buruk tapi mereka malah mencari nafkah dengan membunuh orang lain padahal kemampuan mereka jelek sekali. Setelah mengatakan hal itu Luka langsung melepaskan tembakan mengakhiri bos preman tersebut. Orang yang berada di kamar mandi dengan cepat keluar ketika mendengar keributan dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sambil memegang penyetrum lele. Luka langsung mengarahkan senjatanya sambil menyarankan agar dia berpura-pura pingsan saja jika dia tak mau kehilangan anggota tubuhnya yang diperoleh dengan susah payah itu. Mendengarnya sontak pria itu mengangkat setrum lelenya dengan ekspresi konyol, ia lalu menyetrum dirinya sendiri yang membuatnya langsung terkapar di tempat. Luka lalu berjalan masuk ke kamar mandi karena ia masih merasakan kehadiran seseorang di mana samar-samar terlihat seorang wanita duduk di sudut toilet. Ketika melihatnya Luka benar-benar terkejut dan merasa kesal mengumpat menyebut para preman yang baru saja dihajarnya sebagai bajingan hina. Luka keluar membawa gadis tersebut sambil tertunduk, di mana Qinhuan menyambutnya dengan tepukan dan ucapan kerja bagus. Luka melirik ke belakang dengan perasaan kesal menanyakan kepada Qinhuan apakah sebaiknya ia membunuh saja mereka semua. Qinhuan memperingati Luka agar jangan sampai Luka melupakan kalau mereka hanyalah orang luar. Jika mereka ikut campur lebih jauh maka mereka bisa mengganggu peraturan di tempat ini. Qinhuan memberitahu Luka bahwa ada banyak orang di dunia ini yang tak memiliki keuntungan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri, dan seharusnya Luka sudah tahu apa yang terjadi dengan orang-orang ini. Sambil melirik ke arah wanita yang dibawa Luka, Qinhuan mengungkapkan bahwa wanita ini juga menderita takdir yang seperti itu karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan dan menolak, sementara ia sendiri berjuang keras untuk berada di posisinya saat ini agar ia tidak menjadi seperti wanita ini. Qinhuan mengatakan bahwa biasanya ia memanggil orang seperti ini sebagai idiot yang gagal mengambil kesempatan yang ditawarkan kekaisaran, tapi pada saat itu ia tidak merasakan
apapun kecuali rasa jijik tentang betapa tidak adilnya struktur sosial mereka. Dan setelah hari itu Luka mengungkapkan bahwa Qinhuan terus mengajaknya ke sektor bawah dan mendorongnya untuk bertarung tanpa ada informasi apapun lebih dulu. Qinhuan tidak melakukan semua ini untuk membantunya belajar bagaimana cara untuk menang, tapi agar ia mampu memahami seberapa baik ia mengoptimalkan situasinya, dan tentu saja ia melakukan ini karena sudah menjadi sebuah keharusan ia mengidentifikasi kemampuan musuh, ia harus belajar melakukannya dengan lebih baik setiap saat dengan menginterpretasi sekelilingnya dan menilai tindakan terbaik yang harus ia lakukan, dan Qinhuan terus membuatnya bertarung tanpa mengatakan apapun. Qinhuan ingin membuatnya belajar secara langsung melalui pertarungan nyata yang bisa saja membuatnya terbunuh kapan saja. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Luka baru saja dimulai, dan dunia yang penuh bahaya serta pilihan sulit menanti di depan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ia akan bertahan? Ataukah jalan yang dipilihnya justru menghancurkannya? Semua jawaban itu akan terungkap di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru ini. Karena petualangan Luka dan misteri yang ada di dunia ini baru saja dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya.